kita harus tahu bahwa agama apapun di dunia ini itu adalah produk manusia purba sebelum ilmu pengetahuan modern itu lahir. Mau itu Yahudi, Kristen, Islam, semua itu adalah agama yang melestarikan doktrin-doktrin yang lahir ketika manusia masih hidup di goa-goa dan di hutan-hutan. Nah, sama seperti orang mau meninggalkan doktrin bahwa lalat itu obat atau penyakit, paradigma agamanya itu harus dibongkar. Kalau paradigmanya tetap begitu, mungkin pada saat ini dia bisa menerima soal lalat, tetapi soal kencing unta, soal yang lain-lain dia tetap tidak akan berubah gitu. Islam berjaya itu bukan karena ulamanya belajar Al-Quran. Para ulamanya justru membaca buku-buku Yunani, membaca buku-buku dari India, dari Persia. Untuk umat Islam itu berubah, tunggu aja 500 tahun. Oke Bang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel saya. Saya ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa saya itu nonton beberapa video Abang soal sains dan agama, terutama soal apakah terdapat konflik antara sains dan Islam, kemudian soal kenapa orang-orang pintar itu harus bicara soal agama gitu kan. Kemudian yang paling saya suka itu soal kenapa nabi-nabi itu hampir semuanya muncul di Timur Tengah. Dan sampai sejauh ini jawaban dari Abang itu salah satu jawaban yang menurutku sangat logik ya gitu secara historis gitu. Nah mungkin saya kasih sedikit gambaran sedikit tentang apa yang saya lakukan di channel saya. Jadi sekedar informasi bahwa channel saya ini awalnya kan fokus untuk membahas tentang ya konsep-konsep fisika, konsep-konsep sains, kemudian bagaimana membuktikan rumus-rumus fisika misalnya E sama dengan MC kuadrat, kemudian F sama dengan M kali A, sampai di rumus-rumus kayak mekanika kuantum gitu. Jadi pembahasannya cukup teknis dan tentu saja ya audiensnya ya itu juga ya hanya orang-orang yang pengen belajar fisika dan mungkin penasaran dengan asal-usul rumus-rumus fisika yang kita pelajari di bangku sekolah ataupun mungkin perkuliahan gitu. Namun belakangan saya melihat banyak sekali konten-konten edukasi yang mencoba menghubungkan antara ya sains dan agama, dan itu dipopulerkan oleh tokoh-tokoh agama maupun para influencer yang punya banyak followers atau jemaah gitu. Which is bagi saya ya secara personal itu tidak masalah sih. Problemnya itu adalah klaim-klaim yang mereka bangun itu berdiri di atas konsep-konsep sains yang salah gitu. Dan itulah yang saya coba untuk luruskan. Nah, di antara beberapa klaim yang beredar, itu ada klaim-klaim yang berkaitan dengan angka atau ya numerik dalam Al-Quran. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya ingin mengajak Abang untuk membahas masalah ini dari sisi antropologis atau mungkin misalnya dari segi historis. Nah, sebelum saya masuk di inti pertanyaan, mungkin saya ingin Abang untuk memperkenalkan diri dulu kan, biar audiens saya juga bisa lebih kenal gitu. Ya, nama saya Lutfi dan punya channel YouTube namanya Idetopia. Ya, itu sebetulnya nama Twitter saya yang saya teruskan di kanal YouTube. Ya, banyak juga membahas isu-isu agama, politik, dan sedikit tentang sains. Saya juga ngikutin channel Muin, beberapa kontennya saya suka ya, dan saya kira channel yang Muin buat itu bagus sekali sebagai apa ya, kalau di barat itu ada namanya public understanding of science. Bagaimana memahami sains secara populer agar publik itu bisa paham ya. Kita tahu ada nama-nama seperti Richard Dawkins atau Jim Al-Khalili di Inggris ya. Dan banyak sekali di YouTube itu para intelektual, para sarjana seperti turun gunung membahasakan temuan-temuan sains dengan bahasa yang populer. Jadi menurut saya apa yang Muin lakukan itu sangat bermanfaat dan mudah-mudahan channelnya bisa terus membesar. Gitu. Thank you. Oke. Jadi mungkin saya langsung saja bertanya soal topik ini ya. Dan klaim-klaim yang saya sering temukan di media sosial itu misalnya klaim mukjizat numerik dalam Al-Quran. Jadi sebagai orang awam, ya saya juga penasaran gitu. Sebenarnya klaim-klaim seperti ini sudah dikenal sejak awal Islam atau
baru ramai belakangan gitu. Dan kalau kalau misalnya itu baru muncul belakangan, kira-kira itu muncul di fase sejarah Islam yang kayak gimana, Bang? Apakah itu era klasik, modern, atau mungkin di era media sosial saat ini gitu? Ya, itu kalau kita bicara tentang mukjizat ya, itu masuk ke dalam ranah pembahasan mukjizat di dalam Islam ya. Dulu di zaman sebelum Islam ada banyak sekali kisah-kisah yang bersifat mukjizat. Biasanya mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad itu bentuknya fisik. Misalnya Nabi Musa, ini menurut tradisi Islam ya, Nabi Musa dianggap bisa membelah laut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa berjalan di atas air. Nah, menurut sumber-sumber Islam itu adalah bagian dari mukjizat. Nah, apa mukjizat Nabi Muhammad? Itu selalu pertanyaan orang banyak ya. Tidak ada mukjizat langsung. Tentu ada beberapa kisah yang dianggap mukjizat, tetapi mukjizat terbesar di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Itu yang diyakini oleh kaum muslim, oleh para ulama ya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat buat Nabi Muhammad. Gitu. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu asal kata dari i'jaz. I'jaz itu artinya melemahkan. Maksudnya melemahkan itu orang yang berusaha atau orang yang ragu terhadap ajaran Islam, orang yang tidak terlalu percaya dengan agama Islam, itu kemudian merasa kagum dengan membaca Al-Quran, dengan mengetahui isi Al-Quran, mereka seperti merasa terkalahkan gitu, hatinya terbuka, kira-kira gitu. Nah, istilah i'jaz itu atau mukjizat dari sana. Nah, jadi kalau kita baca ulumul Quran atau ilmu studi-studi tentang Al-Quran, mukjizat utama Nabi itu adalah Al-Quran. Dan pertanyaan berikutnya, aspek apa dari Al-Quran yang disebut mukjizat? Nah, ini yang menarik. Apakah bahasanya atau maknanya? Para ulama ada yang bilang mukjizat Al-Quran itu ya kedua-duanya, baik bahasanya, lugawiyan atau maknanya, maknawiyan gitu. Tapi banyak ulama terutama yang punya pendekatan bahasa mengatakan bahwa mukjizat utama Al-Quran itu adalah bahasanya yang disebut sebagai mukjizat bayani atau mukjizat lugawi ya. Jadi aspek bahasa dari Al-Quran itu sendiri sudah mukjizat gitu. Nah, sepanjang sejarah Islam, kalau bicara tentang mukjizat Al-Quran, umumnya adalah mukjizat bayani, mukjizat bahasanya, bukan yang lain-lain. Ya. Sedikit sekali bicara tentang makna atau isi Al-Quran. Kenapa begitu? Karena sebelum era modern, kosmologi atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam tidak terlalu banyak berbeda antara yang digambarkan oleh Al-Quran dengan realitas masyarakat, nggak ada bedanya. Jadi apa yang mau dibenturkan gitu. Nah, baru terjadi benturan ketika sains modern lahir, ada banyak temuan-temuan yang ternyata bisa dimaknai berbeda, bisa juga dianggap sebagai konfirmasi dari kitab suci gitu. Nah, sampai abad ke-19 atau bahkan awal abad ke-20 itu tidak ada satupun tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ilmiah. Tafsir pertama yang ditulis secara lengkap, di dalamnya ada upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan gaya ilmiah, itu namanya Tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, karya Syekh Tantawi Jauhari. Ya, Tantawi Jauhari ini seorang ulama dari Mesir, ulama Al-Azhar, meninggal tahun 1940. Ya. Dia satu masa dengan murid-muridnya Muhammad Abduh, ya, Rashid Ridho, kemudian Syekh Ali Abdul Razik, dan lain-lain. Nah, jadi dia orang yang pertama. Tafsirnya itu ditulis sekitar awal abad ke-20. Jadi ini adalah fenomena baru. Ya, sebelum abad ke-20 ya tidak ada, karena kontak umat Islam dengan dunia asing, dengan Barat, itu baru
terjadi secara intensif setelah ada kolonialisme, ada imperialisme. Sebelumnya ya tidak ada, tidak. Kalaupun ada, tidak ada persoalan antara penafsiran Al-Quran dengan isu-isu sains modern. Karena kan isu itu sangat elitis pada zaman itu. Belum ada media, belum kebanyakan orang buta huruf, ya. Jadi nggak ngurusin gitu-gituan. Gitu. Baru sekarang aja, setelah abad ke-20, terutama setelah ada media cetak, ada media elektronik, persoalan-persoalan ilmiah itu mulai mengganggu umat beragama, terutama atau khususnya umat Islam. Nah, jadi tafsir yang disebut sebagai tafsir ilmi lil Quran, tafsir ilmiah untuk Al-Quran, itu baru marak itu pada tahun 60-an, 70-an. Ya. Baru ada beberapa, itu pun nggak seluruh tafsir Al-Quran dimaksudkan sebagai tafsir ilmiah. Satu-satunya tafsir yang agak lengkap tafsir ilmiah itu tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, ya, karya Tantawi. Sehingga ada orang yang kritik kemudian beberapa pengkaji Al-Quran menganggap tafsir Al-Jawahir itu bilangnya begini, kullu syai' maujud illa tafsir. Semua hal itu ada di dalam tafsirnya Tantawi ini. Kecuali apa? Kecuali tafsir itu sendiri, katanya. Jadi karena bicaranya banyak tentang Newton, tentang Darwin, tentang macam-macam temuan ilmiah, sehingga dia kelupaan bahwa itu buku tafsir, bukan buku ilmiah, gitu. Nah, itu salah satu kritik ya secara sarkastik terhadap buku tafsir ini, gitu. Nah, belakangan saya kira mulai muncul agak intens itu tahun 80-an. Ya, dulu ada seorang dokter dari Prancis namanya Maurice Bucaille. Mungkin pernah dengar. Maurice Bucaille adalah seorang sarjana yang dokter yang banyak melakukan penelitian tentang kedokteran dan kemudian membandingkan sains modern dengan Alkitab juga dengan Quran. Karena itu dia kemudian menulis buku judulnya kira-kira Sains, Al-Quran dan Bible, membandingkan ketiga hal ini, ya, khususnya bagaimana Al-Quran dan Alkitab mengangkat isu-isu yang juga disinggung oleh sains modern. Nah, jadi ini fenomena yang sangat baru sekali, sebelumnya tidak ada. Itu aja sebagai pengantar. Tadi menarik soal Dr. Maurice Bucaille tadi ya. Itu kalau saya nggak salah ingat, dia itu di hire oleh Raja Arab pada saat itu kan, untuk ya mencoba untuk mengintegrasikan sains ke dalam Al-Quran misalnya gitu. Bagaimana tanggapan Abang soal itu? Kayak misalnya jangan sampai karena dia di hire oleh otoritas Arab pada saat itu ya mungkin saja terdapat bias gitu kan, karena sebagai hubungan timbal balik kan. Jadi ada nggak kayak pengaruh semacam itu gitu? Ya sudah pasti. Gini, kalau kita mau bicara hubungan agama dan sains itu kan seperti dibilang Ian Barbour itu ada empat sikap atau empat posisi kan. Ada konflik, ada independen, ada dialog, ada integrasi. Nah, ini penting mengetahui empat sikap ini. Dua sikap pertama, sikap konflik dan independen, itu biasanya dilakukan oleh para ilmuwan. Hampir seluruh ilmuwan itu memandang hubungan agama dan sains itu either konflik atau independen. Karena umat beragama itu merasa terdesak dengan temuan-temuan sains modern yang umumnya mengerdilkan agama, mereka berusaha ingin mendekati sains. Ya, sebagian mungkin berpandangan konflik, tetapi umumnya di Kristen mulainya itu setelah Vatikan tahun 92 kalau tidak salah, mengaku bersalah karena menghukum Galileo, permohonan maaf, dan itu dalam sejarah kekristenan menjadi sesuatu yang penting. Setelah itu ada banyak sekali buku tentang agama dan sains gitu, yang sebagian besar ditulis oleh para pendeta, para teolog,
atau para ilmuwan yang dibiayai oleh lembaga-lembaga gereja atau lembaga-lembaga kekristenan, gitu ya, atau lembaga yang religius lah secara umum, seperti Templeton Foundation misalnya di Amerika Serikat. Itu kan lembaga yang sangat peduli pada nilai-nilai kekristenan dan sangat membiayai banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan hubungan agama dan sains, ya. Nah, jadi sikap yang dilakukan oleh Maurice Bucaille, apalagi didanai oleh kerajaan Islam ya, Arab Saudi, sudah pasti sikap ketiga atau keempat. Dia berusaha ingin dialog dan berusaha ingin mengintegrasikan agama dan sains. Dan itu sama sekali tidak ilmiah, tidak dilakukan oleh para saintis. Ya. Para saintis itu sikapnya jelas sekali. Agama dan sains itu either konflik atau independen. Para saintis yang tidak mau berkonflik dengan agama biasanya mengambil sikap independen. Independen itu artinya seperti yang dijelaskan oleh Stephen Jay Gould bahwa agama dan sains itu masing-masing punya domain, ya, yang dia sebut sebagai NOMA, non-overlapping magisteria. Ya, agama punya domainnya sendiri, punya wilayahnya sendiri. Sains begitu juga, tidak boleh disatukan. Harus ada sekularisasi, harus ada tembok yang memisahkan. Baru sains bisa objektif. Kalau ada agama berusaha masuk ke sains, itu yang berbahaya. Itu yang dilakukan selama ini oleh para ilmuwan kan, agar agama jangan ikut campur lagi pada urusan sains. Karena itu di dunia barat sendiri, setiap kali ada upaya agama mencampuri sains, itu selalu dicurigai. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Maurice Bucaille dengan negara apapun ya di dunia Islam, itu sudah pasti sebuah tindakan apologetik. Bagaimana melihat tidak ada konflik antara agama dengan sains, ya, berusaha melakukan dialog, kalau perlu mengintegrasikannya. Integrasi itu kan sedikit agak ekstrim. Seolah-olah mengatakan bahwa bahasa agama dengan bahasa sains itu sama, padahal kan itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Gitu. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa itu sebuah tindakan yang objektif atau ilmiah. Itu adalah demi memanjakan hasrat kaum agama untuk biar tidak dianggap bertentangan dengan sains lah, kira-kira begitu. Ya, itu yang dibilang sama Prof. Quraisy Shihab sebagai inferiority complex kan. Artinya kita kita kurang dalam kontribusi kita dalam bidang sains itu kurang, makanya kita kembali ke teks mencari sesuatu yang mungkin bisa diulas gitu untuk menunjukkan bahwa umat Islam ini sebenarnya tidak kalah atau tidak tertinggal dari dunia barat misalnya. Sama juga seperti siapa Prof. Keith Moore ya. Maurice Bucaille dan Keith Moore ini sama-sama yang membangun narasi hubungan antara sains dengan agama ini, terutama soal embriologi. Dan belakangan setelah kita search di YouTube misalnya, ternyata Keith Moore itu kan diisukan dia convert ke Islam kan. Ternyata dia sendiri sampai akhir hayatnya dia tidak pindah agama gitu. Bahkan dia dengan tegas dalam pidatonya menyampaikan bahwa dia masih tetap Kristen, tidak convert ke Islam. Dia hanya melihat kayak ada semacam hubungan antara Islam dengan Kristen gitu. Tapi dia tidak convert gitu. Tapi banyak umat Islam hari ini kayak mengkampanyekan itu sebagai narasi utama bahwa banyak ilmuwan barat yang convert ke Islam karena melihat narasi Al-Quran sesuai dengan sains modern gitu. Padahal kalau kita bedah itu jadi problematik karena yang ada cuma tafsir gitu. Nah, gimana pandangan Abang soal itu? Banyak umat Muslim yang terlalu haus gitu akan validasi. Menurut saya kalau itu kan bagian dari pertahanan diri ya. Agama itu membantu manusia agar punya pegangan. Kalau itu positif, itu membantu mereka untuk bisa hidup di dunia modern yang brutal ini, ya oke-oke saja. Klaim-klaim bahwa agama cocok dengan sains, ya nggak apa-apa. Itu namanya, ya nanti dikontestasikan. Kalau Anda membaca bukunya Karl Popper misalnya. Karl Popper itu menurut saya filosof yang sangat cukup objektif dalam melihat agama. Yang menurut dia pandangan-pandangan
ideologi, agama, metafisika, dan lain-lain, kedudukannya itu sama dengan sains. Jadi pendapat sains sebelum diverifikasi atau divalsifikasi itu kedudukan sama dengan pandangan teologi, gitu. Ya, dia akan membagi dunia itu menjadi tiga yang disebut three world model, model tiga dunia. Ada dunia fisik, ada dunia subjektif, ada dunia objektif, gitu. Nah, agama sebelum diobjektifikasi itu awalnya dari pikiran-pikiran subjektif, ide tentang Tuhan, ide tentang kenabian, ide tentang apapun yang ada di pikiran manusia secara subjektif, tidak akan berpengaruh buat manusia selama itu cuma ada di pikirannya sendiri. Kamu kebayang nggak misalnya seorang nabi atau Nabi Muhammad lah kita contoh di dalam Islam, dia berada di goa dan kemudian mendapatkan wahyu. Kalau itu tidak disampaikan ke orang lain, maka tidak akan pernah terjadi itu yang namanya Islam atau dakwah. Itu disimpan aja sendirian. Ya. Begitu juga dengan agama-agama lain. Kalau Yesus misalnya mendapatkan wahyu dan kemudian tidak disampaikan kepada murid-muridnya, tidak akan lahir Kristen. Nah, kata Popper, ide tentang agama, ide tentang Tuhan, itu mulanya dari seseorang, dari pikiran manusia yang kemudian dituangkan atau di-share ke orang lain, dan levelnya naik kemudian. Dari sesuatu yang bersifat subjektif menjadi objektif. Objektif itu artinya dimiliki oleh banyak orang. Ya, ide tentang Tuhan, ide tentang wahyu, ide tentang kitab suci dan lain-lain kemudian didiskusikan dalam dunia yang ketiga ini. Ya. Karena itu statusnya sama dengan liberalisme, dengan kapitalisme, dengan positivisme, dengan kuantum fisik, dengan string teori. Ya, menurut Popper semuanya sama, tinggal masalahnya nanti kemudian didiskusikan mau tidak isu-isu agama itu diperlakukan sama persis seperti mendiskusikan isu-isunya. Persoalannya kemudian di sana, selama suatu ide agama itu tidak mau diperlakukan seperti sains, dia akan begitu terus menjadi ide yang spekulatif dan ya mungkin berpengaruh buat pengikutnya, tapi tidak akan pernah naik kelas, gitu. Ya, itu yang saya sebut bahwa agama dan sains selamanya itu akan terpisah, ada tembok besar, karena agama itu basisnya adalah keyakinan atau kepercayaan, sementara sains itu rela untuk diturunkan ke dunia pertama. Dunia pertama adalah dunia fisik, gitu. Jadi misalnya kalau kita membahas tentang teori evolusi lah, misalnya. Gagasan teori evolusi itu kan seperti sebuah metafisika. Hal-hal yang sangat mendasar bahwa ada jutaan tahun makhluk hidup berkembang atau jutaan tahun dunia berkembang gitu. Itu harus diturunkan kepada bukti-bukti, ada fosil, ada gen, ada bukti-bukti genetik dan seterusnya. Gitu. Nah, itu harus dibenturkan pada bukti-bukti keras. Persoalannya agama mau nggak digituin? Gitu. Nah, selama agama tidak bersedia untuk didiskusikan secara ilmiah, maka dia akan terus menjadi ide yang spekulatif dan karena itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Saya selalu mengatakan bahwa agama itu tidak pernah ilmiah, itu karena basisnya adalah kepercayaan. Jadi jangan coba-coba tafsir agama terhadap sains itu dianggap ilmiah. Itu bukan ilmiah tetap. Gitu. Secanggih apapun seorang mufasir menafsirkan kitab suci, itu adalah pandangan subjektif, bukan pandangan ilmiah. Karena dia tidak keluar dari dunia ketiga menjadi, di dunia ketiga itu, kata Karl Popper itu ada dua kompartemen besar. Ada kompartemen filsafat, ada kompartemen sains. Ya. Pemikiran-pemikiran agama, utamanya itu masuk ke dalam kompartemen filsafat yang bicara soal metafisika dan lain-lain. Nah, kalau mau naik kelas, biar objektivitasnya itu lebih banyak diterima oleh lebih banyak orang lagi, dia harus masuk ke kompartemen sains agar diuji benar atau tidak klaim-klaim agama itu.
Nah, sejauh ini saya melihat klaim-klaim agama itu tetap berada di kompartemen agama dan filsafat, nggak pernah bisa masuk ke kompartemen sains gitu. Iya, menarik tuh. Itu ide soal Karl Popper tadi kan, soal falsifikasi kan. Jadi sebuah ide itu harus bisa dibuktikan salah gitu. Atau itu masuk dalam salah satu syarat sains yaitu falsifiability. Bahwa setiap ide yang kita kemukakan atau teori yang kita sampaikan itu memang harus bisa dibuktikan salah. Nah, saya mau tambahkan sedikit sebagai konteks bahwa dalam sains itu sebuah teori itu harus jelas gitu. Tidak berarti bahwa semua ide atau gagasan itu bisa dianggap saintifik, Bang. Jadi kayak misalnya ide tentang hantu. Hantu itu kan konsep yang sangat abstrak dan tidak jelas kalau kita bawa ke dalam teori ilmiah gitu. Makanya salah satu peraih Nobel Fisika namanya Richard Feynman itu dia bilang bahwa sebuah teori ilmiah itu memang harus jelas gitu dan spesifik. Karena kalau teori yang mengambang, yang abstrak itu tidak bisa difalsifikasi, tidak bisa dibuktikan salah. Makanya syarat falsifiabilitas itu juga terikat dengan kejelasan sebuah teori gitu. Jadi menurutku kalau dalam sains tidak semua klaim atau teori itu bisa dianggap sebagai saintifik. Kayak misalnya teori tentang hantu, tentang Tuhan, itu kan ya seperti abang jelaskan tadi bahwa memang pada akhirnya bukan ilmiah gitu. Sebetulnya fisika ya, itu ilmu yang sangat jelas sekali, punya indikator untuk mengukur. Misalnya gini, orang sering bilang hantu dengan wifi, dengan radio, gelombang radio, ya, atau dengan apalah yang nggak kelihatan oleh mata. Kan suka kadang-kadang orang awam membandingkan itu. Yang mereka tidak tahu adalah di dalam sains, khususnya di fisika, itu ada indikator yang sangat jelas, yaitu yang disebut sebagai gaya, kan? Pasti mungkin tentu saja akrab dengan ini. Ada 4 gaya di alam raya ini, ada gravitasi, ada elektromagnetik, ada nuklir kuat, ada nuklir lemah. Itu adalah alat ukur buat kita mengukur hal-hal yang diklaim selama ini. Nah, menurut saya bedanya sains dengan klaim-klaim metafisika di situ. Sesuatu yang tidak bisa dideteksi dengan 4 gaya ini sudah pasti itu tidak ilmiah. Jadi bedanya hantu dengan wifi apa? Wifi itu ada gaya kalau didekatin oleh Elektromagnetik, ya. Udah pasti ada sesuatu yang kelihatan gitu, sudah pasti ada indikasinya. Nah, itu kan mungkin pasti akrab dengan bagaimana dulu awal abad ke-20 isu ether. Ingat kan? Isu ether itu jadi paradigma fisika klasik, diyakini oleh para ilmuwan selama ratusan tahun. Ya, sampai ada dua orang ilmuwan Amerika menguji apakah ether ini ada atau tidak. Caranya bagaimana? Ya, caranya melihat itu dengan indikasi pada saat itu yang paling umum adalah dengan elektromagnetik. Tidak ada, ratusan kali dicoba nggak ada jejaknya itu ether. Akhirnya kemudian dunia gempar. Dari sanalah paradigma fisika kuantum itu mulai muncul kan. Nah, jadi kalau mau diuji, ya harus rela diuji dengan 4 instrumen yang kita punya ini. Kalau enggak dia nggak akan pernah menjadi sesuatu yang ilmiah, menjadi metafisika selamanya. Gitu. Iya, dalam arti bahwa kayak misalnya hantu itu tersusun dari apa gitu, apa unsur hantu gitu. Apakah dia termasuk dalam 16 partikel elementer dalam standar model fisika atau tidak gitu. Apakah dia itu muon, apakah dia itu foton atau apa gitu. Kan sering dihubung-hubungkan juga tuh soal itu. Nah, sebelum terlalu jauh kita bahas ini, saya kembali lagi ke topik tadi ya, soal klaim penomoran surat tadi kan, mukjizat numerik itu tadi tuh. Kan kalau misalnya umat Islam itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, saya penasaran apakah itu berarti semua yang ada di mushaf yang ada sekarang ini di Al-Quran termasuk misalnya nomor surat atau nomor ayat bahkan urutannya itu juga bisa dianggap sebagai wahyu, Bang? Atau sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang lebih pas dipahami sebagai oh ini hasil kerja manusia nih, bukan bagian dari wahyu itu sendiri gitu, Bang? Ya, gini, setiap kali kita bicara Islam
itu Islam tidak tunggal. Itu yang harus dipahami dulu ya. Tidak ada satu Islam. Islam itu bentuknya jamak, selalu datang dengan berbagai macam pandangan. Bahkan kalau kita tanya di kalangan Islam sendiri, kitab suci atau Al-Quran itu hanya maknanya saja dari Allah atau makna dan kata-katanya, lafzon wa maknan, ya, lafaz dan maknanya. Itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar Sunni mengatakan bahwa kata-kata di dalam Al-Quran itu baik kata-kata maupun maknanya itu dari Allah gitu. Tetapi sebagian mazhab Qadariyah, terutama Mu'tazilah, menganggap bahwa Al-Quran itu yang dari Allah cuma maknanya saja, lafaznya itu dari Nabi Muhammad, gitu, dari manusia. Ya, atau paling tidak kalaupun tidak dari Nabi Muhammad langsung, mungkin dari malaikat Jibril gitu, karena di dalam teologi Islam Jibril sebagai penghantar pesan-pesan Tuhan gitu. Kenapa begitu? Salah satu argumen Mu'tazilah adalah bahasa itu kan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Ya, dia muncul di dalam perkembangan manusia. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat baru digunakan pada abad kedua Masehi. Sebelum abad kedua Masehi ada namanya Proto-Arab yang lebih dekat ke bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Ya, saya kebetulan bisa sedikit bahasa Ibrani, jadi bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu sangat dekat gitu. Ya, induknya sama, yang disebut sebagai Semitic languages, bahasa-bahasa Semit. Jadi kalau kita mau bilang ini argumennya Mu'tazilah sebetulnya, bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, Al-Quran itu diciptakan, datang belakangan, tidak eternal seperti tidak eternal ada bersama Allah. Nah, jadi lagi-lagi kalau kita mau bicara tentang teologi Islam, itu kompleks sekali, ada dinamika, ada banyak pandangan di dalamnya. Nah, dengan penjelasan ini saya mengatakan Al-Quran sendiri susunannya itu tidak sama dengan ketika datang kepada Nabi. Kita tahu semua, Al-Quran itu tidak disusun secara kronologis. Kronologinya ayat pertama adalah Iqra. Kalau kita mengikuti penjelasan sejarah Islam kan, tetapi di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran yang kita lihat sekarang, surah pertama kan Al-Fatihah, gitu, bukan surah Iqra itu. Nah, dari sini saja kita sudah melihat ada unsur-unsur yang dilakukan oleh manusia, ya. Tentu saja Nabi yang mendiktekan itu, ya. Artinya ada upaya penyusunan kembali dari ayat-ayat yang bersifat kronologis menjadi ayat-ayat yang seperti kita lihat sekarang, gitu. Nah, jangan pernah lupa kalau kita membaca atau mempelajari sejarah agama, termasuk sejarah kitab suci, harus kita lihat konteksnya. Dunia itu tidak langsung jadi seperti kita lihat sekarang. Orang modern itu susah sekali membayangkan bahwa dunia kita dulu itu sangat primitif sekali. Orang sekarang itu susah sekali membayangkan bahwa listrik itu enggak adalah produk baru gitu. Di zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada kertas, nggak ada pulpen, semuanya itu minim banget gitu. Jadi kalau orang membayangkan kitab suci dulu adalah buku tebal, itu omong kosong. Nggak ada yang namanya kitab di zaman Nabi, kitab utuh itu nggak ada. Kitab Quran, kitab atau mushaf itu baru dibukukan pertama kali pada zaman Utsman, ya. Sebelumnya terpisah-pisah. Kenapa terpisah-pisah? Karena mediumnya tidak ada. Contoh sederhananya gini, kertas itu baru masuk ke Timur Tengah, ke Mesir pertama kali abad ke-9, ya, 200 atau 300 tahun setelah zaman kelahiran Islam. Kenapa begitu? Karena ada kebijakan di Cina, mereka sangat takut sekali bahwa kertas itu digunakan oleh musuh-musuhnya pada saat itu. Jadi setelah Sailun menemukan kertas itu tidak keluar dari Cina hampir 500 tahun.
baru menyebar ke Timur Tengah itu abad ke-8, abad ke-9, ya, dari Timur Tengah kemudian ke Eropa. Nah, poin saya, kertas itu seperti World Wide Web, ada internet. Sebelum ada kertas, tulisan itu susah sekali, karena itu dulu namanya ada perkamen, bentuknya gulungan, scroll, bukannya buku. Ya, itu juga harus dibedakan. Kenapa zaman sebelum Islam, buku-buku ditulis dalam bentuk gulungan? Karena medium yang digunakan itu lebih rentan. Ya. Dan mungkin juga orang dulu membayangkan buku itu tidak sepanjang atau tidak sebesar orang-orang yang datang kemudian. Nah, aspek-aspek seperti ini itu harus kita ketahui untuk berbicara tentang bagaimana sejarah pembukuan Quran, bagaimana sejarah agama secara umum. Nah, jadi singkatnya kalau kita lihat ikuti perkembangan sejarah penulisan Al-Quran, itu bertahap sampai abad kedua itu Al-Quran tidak ditulis dengan harakat, ya. Harakat itu fathah, kasroh, dhammah, ya, sukun dan seterusnya. Itu baru ditulis pada abad kedua. Salah satu orang yang berjasa ada namanya Khalil Al-Farahidi, itu salah satu tokoh Muslim yang menciptakan harakat, ya. Bagaimana harakat yang sekarang kita lihat itu ditulis oleh Al-Khalil Al-Farahidi. Sebelumnya tentu ada, tetapi bentuk harakatnya berbeda. Harakat yang kita kenal sekarang itu berkat jasa dia salah satunya. Sampai abad ke-5, abad ke-6, cara penulisan Quran itu beda sama sekali dengan apa yang kita lihat sekarang, gitu, bentuknya, ya. Apalagi penulisan angka, surah, kemudian halaman, itu baru sama sekali. Ya, saya pernah menulis metodologi studi Quran, ya, itu tentang pensejarahan Al-Quran. Al-Quran itu baru betul-betul sempurna seperti kita lihat sekarang setelah ada mesin cetak. Dan Quran yang kita lihat sekarang itu adalah Quran versi tahun 1924. Ketika mesin cetak itu didatangkan ke Mesir dan kemudian ada banyak sekali kitab-kitab lama dicetak ulang kembali, diterbitkan kembali dalam mesin cetak. Nah, Al-Quran yang kita lihat sekarang itu adalah model Al-Quran tahun 1924. Pertanyaannya, apakah sebelumnya berbeda? Bukan berbeda secara fundamental, tetapi cara penulisan, penomoran, kemudian harokat dan penyeragaman qiraat. Jangan lupa di dalam bacaan Al-Quran itu ada banyak sekali, ya. Ada paling tidak ada 14 jenis bacaan. Nah, Arab Saudi sebagai negara kaya, punya uang, punya kekuasaan, itu ikut kontribusi dalam menyeragamkan Al-Quran. Sebelum tahun 80-an, ya, bahkan waktu saya kuliah di Timur Tengah dulu, masih menemukan beberapa versi Quran qiraat lain, ya, terutama orang-orang dari Maroko atau Aljazair, mereka qiraatnya beda dengan orang-orang dari Mesir dan Arab Saudi. Sekarang udah hampir tidak bisa kita temukan. Nah, jadi penulisan Al-Quran ada banyak dinamikanya, ya, versi-versi Al-Quran juga ada banyak sekali, terutama pada awal-awal sejarah pembukuan Al-Quran, gitu. Dan ini sesuatu yang biasa sekali, bukan sesuatu yang mengada-ada, ya, karena dibahas di dalam Ulumul Quran. Kalau Anda membaca sejarah Al-Quran atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, informasi seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Nah, jadi singkatnya, apa yang kita lihat sekarang itu berbeda sama sekali bentuknya dari ketika Al-Quran itu diturunkan. Itu aja bedanya. Oke.
Jadi berarti mushaf yang kita pegang sekarang ini dulu itu nggak ada sama sekali kan di zaman Nabi kan. Berarti klaim-klaim yang mencoba menghubungkan angka-angka di dalam Al-Quran dengan misalnya matematika dan lain sebagainya itu sebenarnya klaim selektif ya, cocokologi misalnya kan. Itu istilah yang tepat itu. Jadi mencocok-cocokkan ayat Quran dengan temuan sains misalnya. Ya oke-oke saja sih menurut saya. Oke-oke maksudnya biarin aja selama mereka senang tidak menggeruduk ke sana sini, biarin aja. Yang bahaya dari umat beragama adalah kalau mereka melakukan kekerasan. Selama tidak melakukan kekerasan ya biarin aja lah. Iya benar, saya sepakat tuh, saya tidak masalah dengan itu sih. Tapi ada beberapa klaim yang berkaitan dengan kesehatan itu yang memang harus dilawan gitu kan. Kayak misalnya ada kemarin saya sempat bahas juga tentang lalat yang harus dicelupkan ke dalam gelas kalau misalnya ada lalat jatuh ke dalam gelas kan. Menurutku secara medis kan itu bermasalah tuh. Lalat itu kan membawa banyak sekali patogen. Dan itu hanya ada di sayap kanan ataupun sayap kiri ya. Di badan, kaki, mulut, dan lain sebagainya kan. Dan kalau misalnya orang-orang awam mendengarkan hadis ini, kemudian dinarasikan oleh tokoh-tokoh yang punya otoritas misalnya, dan menjustifikasi hadis tersebut dengan penemuan sains misalnya, kan orang menjadi kayak merasa, oh hadis ini dilegitimasi oleh sains nih, berarti sudah benar nih. Jadi setiap kali lalat masuk ke dalam gelas kita ya harus dicelupkan masuk ke dalam ini. Jadi kebayang kalau misalnya hadis ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja banyak sekali orang yang akan kena racun dan lain sebagainya kan. Jadi kalau klaim-klaimnya itu dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya itu berbau kesehatan, menurutku itu agak berbahaya, Bang. Iya, solusinya adalah pendidikan. Jadi kita harus tahu bahwa agama apapun di dunia ini itu adalah produk manusia purba sebelum ilmu pengetahuan modern itu lahir, gitu ya. Mau itu Yahudi, Kristen, Islam, semua itu adalah agama yang melestarikan doktrin-doktrin yang lahir ketika manusia masih hidup di gua-gua dan di hutan-hutan. Ide tentang Tuhan, ide tentang kematian, tentang mukjizat, tentang macam-macam, itu kan ide manusia purba, dan ketika manusia baru membangun peradabannya sekitar 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Nah, agama-agama besar umumnya lahir pada zaman perunggu, atau yang disebut sebagai axial age, zaman aksial, lahirnya banyak pengetahuan, filsafat dan lain-lain. Nah, tetapi inti dari agama itu tetap warisan manusia purba. Karena itu, ketika kita benturkan pada temuan modern yang lebih ilmiah, yang basisnya adalah eksperimen, ya basisnya adalah percobaan berkali-kali, sudah pasti produk manusia purba itu tidak bisa diandalkan gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah soal kepercayaan. Apakah orang mau percaya pada bakteri, minum bakteri, atau orang percaya pada dokter gitu. Disinilah pentingnya pendidikan. Kita tidak bisa membenturkan kaum beragama begitu saja, karena jangankan agama, sains saja ketika paradigma baru belum matang, itu susah sekali para ilmuwan itu meninggalkan paradigma lama. Ya. Contoh yang paling klasik saya kira adalah Max Planck dan Einstein. Einstein itu sampai dia meninggal, itu separuh kakinya masih di klasik. Dia percaya sepenuh hati dengan determinisme. Ya, saya tahu bahwa kenapa Einstein membela determinisme begitu rupa, ya karena dia tidak ingin ada kesempatan yang mendorong manusia untuk memasukkan ide sesuatu yang nggak penting gitu, seperti yang dilakukan Newton. Ya, Newton itu kan masih sangat religius sebagai saintis. Itu setiap kali dia mengalami persoalan, meskipun dia sangat deterministik ya dalam keyakinan terhadap hukum alam,
tetapi selalu memberikan ruang buat sang pembuat jam itu, buat Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Ya. Nah, saya kira Einstein itu tidak mau orang yang tidak percaya dengan determinisme atau sistem determinisme yang prinsip determinisme yang mulai digoyah itu akan memberi kesempatan pada unsur-unsur yang metafisik itu. Saya kira begitu. Nah, tetapi intinya adalah bahkan orang seperti Einstein yang jenius, yang dia sendiri sebagai pembuka jalan bagi fisika kuantum, itu susah sekali untuk beranjak ke paradigma baru. Ini yang disebut oleh Thomas Kuhn bahwa revolusi ilmiah itu memerlukan krisis besar, ya, dan krisis besar itu kemudian diselesaikan oleh Niels Bohr dan murid-muridnya, kan, oleh Heisenberg, oleh Dirac dan lain-lain gitu. Nah, jadi poin saya, jangankan agama, di dalam sains aja dari satu paradigma ke paradigma lain itu perlu meninggalkannya itu harus betul-betul, kepalanya harus betul-betul dicuci betul gitu. Nah, sama seperti orang mau meninggalkan doktrin bahwa lalat itu obat atau penyakit, paradigma agamanya itu harus dibongkar. Selama dia meyakini bahwa agama itu sepenuhnya berasal dari langit, sepenuhnya berasal dari Tuhan, kita mau ngomong apapun nggak akan bisa didengarkan. Jadi paradigmanya dulu yang harus dihancurkan. Kalau paradigmanya tetap begitu, mungkin pada saat ini dia bisa menerima soal lalat, tetapi soal kencing unta, soal yang lain-lain dia tetap tidak akan berubah gitu. Nah, itulah pentingnya menghancurkan paradigma lama agar kita bisa memasuki paradigma baru dengan lebih lancar. Saya kira kayak critical thinking itu sangat penting dibangun sejak dini ya. Soalnya saya lihat ya sistem pendidikan kita khususnya kayak yang berbau agama itu lebih ditekankan itu dogmatis kan. Jadi ketika ada seorang ulama yang punya banyak followers menyampaikan klaim ini kemudian membawa-bawa embel-embel sains, maka jemaahnya itu pasti mengikut saja gitu. Nah, bagaimana Abang melihat itu dalam konteks pendidikan misalnya kan? Karena bagi saya melihatnya pengaruh mereka itu sangat besar, Bang. Kayak tokoh-tokoh agama ini kan, apa yang mereka sampaikan itu bisa langsung diterima mentah-mentah tanpa difilter gitu. Saya suka menjawab ini dengan sedikit bercanda, Jadi saya mengatakan gini, beda Islam dengan Kristen berapa tahun sih? Saya kurang tahu tuh, Bang. 500 tahun. 500 tahun ya? 500 tahun. Ya. Jadi untuk umat Islam itu berubah, tunggu aja 500 tahun. Saya juga bercanda seperti itu. Ya. Tetapi penjelasan yang agak ilmiahnya adalah sekarang ini bukan hanya di Indonesia, di hampir semua negara Muslim itu terjadi apa yang disebut sebagai bulan madu Islam. Ya, ada gelombang kebangkitan agama di mana-mana, dimulai sejak revolusi Islam di Iran, ya, kemudian ada perang Afghanistan yang menciptakan Taliban, ada perang saudara di Sudan, ada konflik-konflik di Timur Tengah, yang semuanya atau sebagian besar itu didrive oleh ideologi dan agama khususnya, gitu. Nah, apa yang terjadi di banyak negara Muslim itu adalah kebangkitan agama-agama di mana salah satu ekspresinya mengedepankan identitas dan tunduk pada otoritas agama, ya, baik itu kiai atau ulama atau habib dan seterusnya, gitu. Nah, karena itu ya tidak ada cara lain kecuali menunggu beberapa generasi. Ya, tentu saja harus ada upaya dilakukan, tapi saya pesimis bahwa perubahan itu akan dilakukan dalam beberapa dekade. Ya. Jadi saya lupa ada seorang ilmuwan yang bilang, kalau nggak salah Max Planck yang dia sangat ingin sekali ada perubahan di Eropa pada saat itu, di Jerman pada saat itu. Tapi
perubahan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, sehingga kemudian dia bilang, ya kalau kita tidak bisa mengubah seseorang, tunggu dia tua. Gitu. Dia tua meninggal, berubah. Dan kita berharap generasi berikutnya tidak seperti orang tuanya. Gitu. Nah persoalannya adalah kalau generasi setelah kita nanti, generasi setelah saya atau generasi setelah Anda itu bukannya makin terpelajar, bukannya semakin kritis, tetapi justru makin bebal. Itu yang menjengkelkan kan. Nah, jadi menurut saya itu yang terjadi. Kenapa banyak sekali atau semakin banyak orang tunduk pada agama? Ini adalah bagian dari euforia keagamaan. Tidak ada jalan lain kecuali ya tunggu beberapa generasi. Ini baru kok, baru beberapa dekade. Jadi ya Kristen melakukan itu selama ratusan tahun. Ya. Kalau kita lihat misalnya konflik Kristen dengan para pendukung teori evolusi, bagaimana komunitas-komunitas Kristen itu melawan sepanjang sejarah terhadap teori evolusi, itu kan baru selesai tahun 1980-an kemarin. Ya. Hampir setiap sekian tahun selalu ada masalah teori evolusi itu diangkat ke pengadilan di Amerika Serikat misalnya. Ya. Dimulai dari Monkey Trial tahun 1925 misalnya. Ya, sampai tahun 1987 itu masih ada negara bagian di Amerika yang mengajukan pengajaran teori evolusi di sekolah ke pengadilan. Jadi di kalangan, meskipun itu jumlahnya makin kesini makin sedikit ya, tetapi bayangin di negara maju seperti Amerika saja masih ada orang-orang yang memperjuangkan kreasionisme gitu. Yang itu sudah lama ditolak oleh pengadilan federal di Amerika Serikat. Apalagi di kita yang tidak punya kasus-kasus seperti itu. Nah jadi kita harus tunggu mungkin 100 tahun atau 200 tahun lagi. Terlalu lama ya. Tapi maksudku gini Bang, kan di Amerika itu kan sekolah-sekolah di pendidikan itu sudah tidak dimasukkan lagi kurikulum yang mengharuskan siswa-siswa untuk belajar agama, karena mereka ada yang namanya sekolah minggu kan, itu mungkin di gereja mereka belajar, tapi di pendidikan mereka itu sudah tidak melibatkan agama gitu. Nah di Indonesia sendiri kan agama itu satu bagian krusial dalam kehidupan sehari-hari kita, dan itu masuk juga dalam dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya kita menunggu 100 atau 200 tahun lagi tanpa kita melakukan aksi tertentu dalam upaya untuk melawan kayak misalnya disinformasi atau misinformasi yang beredar di media sosial terkait sains, maka saya kira mungkin butuh lebih dari 100 tahun lagi kalau misalnya tidak ada upaya yang kita lakukan. Saya mungkin Abang sudah bahas ini di channel Abang, tapi kenapa kita harus bahas agama gitu kan? Terutama dalam kasus saya ya saya sempat dengar penjelasan Abang di situ bahwa kalau kita membiarkan itu begitu saja, ya media sosial kita ini kan dipenuhi oleh orang-orang seperti ini terus. Jadi lama-kelamaan informasi yang mereka sampaikan ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kan penelitian sudah menunjukkan itu kan. Informasi yang salah kalau sering diulang-ulang, apalagi itu oleh tokoh-tokoh yang punya otoritas atau yang punya banyak followers, ya bakal dianggap sebagai kebenaran. Nah, bagaimana tanggapan Abang soal itu? Ya, saya kira penting berbicara agama di sini tentu saja bukan agama sebagai teologi ya. Jadi berbicara tentang kengawuran yang dilakukan oleh umat beragama, seperti yang Muin lakukan di channel lah, ya di channel Anda gitu, itu sangat bagus sekali. Agar kengawuran itu atau kegilaan itu jangan menular ke orang lain, ya. Nah karena itu bicara orang-orang cerdas atau kaum terdidik bicara tentang agama, khususnya secara kritis itu menjadi penting. Ya, saya selalu teringat dengan kasus Iran. Ada buku yang menjelaskan tentang itu bahwa kenapa revolusi Islam di Iran yang kemudian melahirkan monster beberapa pemimpin Iran yang bengis terhadap rakyatnya, sama bengisnya dengan pemimpin Pahlavi dulu, ya, atau bahkan bengis lagi, itu karena kaum terdidiknya waktu itu diam saja. Kaum terdidiknya yang harusnya kritis, atau bahkan kelompok progresif atau kelompok kirinya,
waktu itu malah mendukung gerakan Islam. Itu yang menjelaskan kenapa revolusi Islam di Iran itu berhasil. Karena kelompok sekulernya, terutama kelompok kiri, itu malah mendukung. Nah, korban pertama dari revolusi Islam di Iran itu adalah orang-orang liberal, kelompok progresif, orang yang sekuler, orang yang pikirannya bebas. Nah, mereka akhirnya lari ke negara-negara barat, ke Amerika, ke Eropa. Gitu. Yang mereka bisa lari karena punya uang. Ya, kelas menengah, kaum terdidik, mereka bisa kabur kalau ada krisis di negaranya. Tetapi yang jadi korban adalah rakyat kebanyakan yang tidak punya uang, tidak punya resources untuk kabur dari negaranya. Nah, itulah pentingnya kenapa kaum terdidik itu mau bersuara, mau berbicara tentang hal-hal yang mungkin kita sendiri sudah bosan bicara tentang. Mungkin sendiri kita merasa ini kok bicara hal-hal yang abad kegelapan gini. Tetapi kalau itu bermanfaat buat masyarakat secara umum, itu menjadi penting. Itu yang dilakukan oleh Richard Dawkins, setahu saya. Ya, di dalam pengantar bukunya itu, The God Delusion, kenapa dia menulis buku itu dan kenapa dia menciptakan banyak sekali forum perdebatan soal agama. Salah satunya karena dia ingin menjelaskan kenapa kaum beragama ini menjadi gila. Ya, kenapa kaum beragama ini mau meledakkan dirinya dan mencederai banyak orang. Itu penting sekali dijelaskan. Termasuk para fisikawan yang berbicara tentang Tuhan misalnya, tentang spiritualitas. Sebagian saya kira karena mereka juga ingin berasumsi bahwa penting juga mencerahkan manusia modern yang kepalanya masih dihantui oleh metafisika, menjelaskan dari perspektif ilmiah. Ya, saya kalau mengikuti buku-buku New Age atau fisika yang lebih modern membahas soal spiritualisme dan lain-lain, itu kan masalah metafisika lama atau konsep kita tentang hal-hal yang biasa didiskusikan dalam agama itu berubah sama sekali. Konsep tentang Tuhan, penciptaan, spiritualisme, kesadaran itu betul-betul berbeda. Nah, dengan cara itu lambat laun orang modern ini meninggalkan paradigma lamanya, itu paradigma yang diciptakan oleh manusia purba, dan kemudian mulai menerima pandangan-pandangan yang lebih ilmiah, yang lebih teruji, dan lebih peduli pada kebersamaan, lebih peduli pada hak-hak dasar manusia, gitu. Ya, sangat sangat menarik. Tapi saya mau tarik sedikit ke klaim soal angka-angka dalam Al-Quran sendiri. Sebenarnya itu kira-kira hanya ada dalam Islam atau di agama lain juga seperti itu, Bang? Sebetulnya di Kristen sudah sejak abad ke-18 sudah ada, ya, atau awal reformasi Protestan. Meskipun polanya agak berbeda. Kalau di kita di Islam kebanyakan cocokologi kan. Nah, tetapi di dalam Kristen, di dalam tradisi Protestan itu ada upaya untuk mencocokkan pemahaman literal Alkitab dengan apa yang seharusnya dijalankan oleh sains, gitu ya. Saya pernah baca biografinya Johannes Kepler. Ya, Kepler ini ilmuwan setelah Galileo atau sezaman dengan Galileo karena dia surat-suratan dengan Galileo sebelum Newton. Dia seorang Protestan, Lutheran, yang punya masalah dengan beberapa kaum Protestan yang waktu itu masih mendukung sistem Ptolemy. Di dalam Protestan itu ada satu doktrin namanya sola scriptura, ya, untuk sebagai tandingan dari Vatikan, dari Katolik. Kalau Katolik kan ada hierarki, tidak sembarangan orang membaca Alkitab. Sementara di dalam Protestan, otoritas utama adalah kitab suci. Nah, kemudian yang muncul dari gejala Protestantisme ini adalah upaya membaca kitab suci secara literal, gitu ya. Nah, itu yang dihadapi oleh Kepler pada masa itu. Dia sendiri orang yang sangat taat, orang yang cukup religius. Johannes Kepler itu sebagai
pemeluk Lutheran yang saat itu baru muncul dan berkembang di Jerman kan. Nah, jadi di kelompok-kelompok kekristenan sendiri ada upaya untuk membela sistem Ptolemy dan mencocok-cocokkannya dengan Alkitab gitu. Ya, yang justru dikritik oleh paradigma baru. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya upaya cocokologi dan membela Alkitab dengan sistem yang berlaku. Jangan bayangkan sistem Ptolemy itu seperti sekarang. Pada awal-awal terjadinya revolusi sains itu, Copernican model itu nggak populer sama sekali. Dan itu kan berbarengan revolusi ilmiah dengan gerakan reformasi kekristenan itu hampir berbarengan waktunya. Jadi pada saat itu ada upaya seperti perang ayat, kelompok yang pro Kopernikus menerjemahkan atau menafsirkan ayat Alkitab sesuai dengan pandangan Kopernikus, sementara kelompok-kelompok Lutheran yang masih sangat Ptolemy, mereka menafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan sistem Ptolemy. Kira-kira kurang lebih cocokologinya seperti itu. Ya, konteksnya berbeda. Nah, belakangan, ya karena perang antara di kalangan ilmuwan sendiri itu sangat keras sekali, ya, dan gereja dengan adanya sekularisasi dan lain-lain, lama-kelamaan ya sadar diri bahwa masalah ilmiah itu tidak bisa terus-menerus dikait-kaitkan dengan Alkitab, gitu. Dan para reformer Kristen kan juga bicara tentang itu, bahwa Alkitab dengan hukum alam itu tidak boleh dipertentangkan. Galileo yang paling sering bicara tentang itu disebut sebagai dua kitab agung, kitab alam dan kitab dari yang ditulis di dalam Alkitab itu. Gitu. Jadi upaya awal-awal untuk membela atau mencocok-cocokkan kitab suci dengan sains modern itu ada, gitu. Ya. Tetapi di dalam Islam, saya setuju dengan Pak Quraisy itu, mulanya karena perasaan inferior, perasaan ingin menunjukkan bahwa Islam itu pernah berjaya, yang saya yakin mereka tidak membaca sejarah Islam, karena Islam berjaya itu bukan karena ulamanya belajar Al-Quran, bukan karena para mufasir. Kalau kita membaca sejarah Golden Age, ya, sejarah keemasan Islam itu, para ulamanya justru membaca buku-buku Yunani, membaca buku-buku dari India, dari Persia. Sementara para mufasir, coba lihat, para mufasir apa ada yang jadi ilmuwan? Hampir tidak ada. At-Tabari, Ar-Razi, Ibn Kathir tidak menciptakan teori ilmiah, tidak menjadi dokter, tidak menjadi astronom. Gitu. Yang menjadi astronom adalah mereka yang membaca buku-buku Ptolemy, membaca buku-buku Aristoteles, membaca buku-buku para filsuf Yunani ketika itu. Nah, ini yang banyak orang Islam itu mengait-ngaitkan itu, tetapi tidak tahu latar belakang dan alasan kenapa Islam itu pernah maju dalam ilmu pengetahuan. Oke, itu menarik tuh. Banyak influencer ataupun tokoh-tokoh agama yang mereka itu kayak seolah-olah membanggakan masa keemasan Islam tuh, karena mereka menganggap bahwa ilmuwan-ilmuwan yang beragama Islam itu punya kontribusi yang sangat besar dalam bidang sains pada saat itu, yang kemudian menjadi fondasi bagi pengetahuan atau sains modern saat ini kan. Namun ada beberapa literatur yang juga saya baca bahwa ternyata, dan ini yang mau saya verifikasi di Abang, soal keyakinan dari para ilmuwan ini, kayak misalnya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, terus Ibnu Al-Haytham, Jabir bin Hayyan, dan lain sebagainya, Al-Biruni, dan lain sebagainya. Ada beberapa artikel yang saya baca, ternyata para ilmuwan ini ya secara teknis beragama Islam, tapi dalam prakteknya mereka itu tidak menjalankan nilai-nilai dari agama Islam gitu. Nah, apa yang mereka pelajari sebenarnya seperti yang sudah Abang sebutkan tadi, bahwa itu adalah peninggalan dari orang-orang Yunani gitu kan.
ilmu pengetahuan soal sains itu mereka dapatkan dari situ, bukan dari mereka membaca kitab suci misalnya. Nah, bagaimana abang melihat hal ini gitu? Iya, secara umum para filosof dan ilmuwan Muslim itu disebut sebagai mulhidun. Ya, mulhidun itu artinya bukan ateis. Ada orang yang mengatakan itu ateis, tapi ateisme pada zaman itu tidak relevan. Ya, belum ada. Bahkan pada abad ke-18 di Eropa sampai pertengahan abad ke-18 itu tidak ada orang yang mengaku ateis, ya, di Eropa loh. Apalagi di negara-negara atau kerajaan-kerajaan Muslim itu betul-betul di luar pembicaraan, ya. Tidak ada pemikir Muslim yang ateis, tetapi biasanya istilah yang digunakan mereka sebagai mulhidun, orang-orang yang ilhad, yang itu bukan ateis. Mungkin istilah agnostik lebih cocok, ya. Bahkan agnostik itu juga agak keras gitu, ya. Jadi orang-orang yang punya pandangan berbeda dari mainstream, kurang lebih seperti Aristoteles atau Plato di Yunani, kan mereka semua dianggap ateis. Kalau kamu baca sejarah istilah ateisme, ateisme itu kan artinya menolak Tuhan, bukan seluruh Tuhan, tetapi Tuhan yang dipercayai oleh kaum mainstream. Ya. Aristoteles itu bukan seorang ateis, karena dia di bukunya di fisika atau metafisika berbicara tentang unmoved mover, ya, prime mover, penggerak utama, itu kemudian diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, jadi para ulama atau para filosof dan ilmuwan Muslim itu umumnya adalah pemikir kritis, kira-kira begitu, yang oleh kaum konservatif justru tidak dianggap sebagai Muslim. Itu ironisnya. Jadi mereka yang paling gencar mengklaim era keemasan Islam, justru mereka yang paling getol juga mengkafir-kafirkan Ibn Sina, yang paling gencar mengkafirkan Ibn Rushd, paling gencar mengkafirkan Al-Khawarizmi dan ulama-ulama lain, gitu ya, ulama-ulama umum lah ya, yang mengkaji ilmu-ilmu dari Yunani itu. Nah, jadi itu ironinya. Pada satu sisi mereka dianggap sebagai Muslim kalau bicara tentang keemasan Islam dan pencapaian peradaban Islam, tetapi kalau bicara teologinya mereka dikafirkan. Nggak usah jauh-jauh. Al-Ghazali itu seorang alim, seorang ulama. Dia tidak sanggup toleran terhadap Ibnu Sina. Ya. Di dalam bukunya At-Tahafut al-Falasifah, dia mengkategorikan para filosof itu termasuk Ibnu Sina sebagai kafir. Kafir itu status yang sangat keras di dalam Islam. Ya, Ibnu Sina dianggap kafir karena 3 masalah. Ya, Anda bisa baca lebih detail, tetapi intinya adalah bahkan orang sepintar Al-Ghazali pun menganggap Ibnu Sina kafir, menganggap Al-Farabi kafir, gitu. Dan pengaruh Al-Ghazali itu tidak main-main. Di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga Islam itu diajarkan kebencian terhadap para filosof, kebencian terhadap filsafat itu diajarkan, ya, secara tidak langsung tentu saja. Dengan mengkafirkan para filosof itu artinya menanamkan kebencian kepada mereka, ya. Itu yang menyebabkan sikap umat Islam mendua. Pada satu sisi mereka bangga pada masa silam karena Islam pernah berjaya, tapi pada sisi lain mereka tidak suka dengan para filosof dan para sarjana yang hebat-hebat itu, gitu, ya. Nah, ini ironi yang menimpa umat Islam sekarang. Iya, benar-benar Bang. Dan sangat miris juga ketika hari ini kita membangga-banggakan masa the golden age of Islam, tapi kontribusi umat Islam sendiri di dunia sains itu sangat minim kan, bahkan nyaris tidak ada gitu. Ya memang ada orang-orang seperti misalnya Abdus Salam kan, peraih Nobel Fisika yang beragama Islam, tapi ya dia sendiri
bagi pemerintah Ya Pakistan itu, Ahmadiyah itu. iya iya, bagi pemerintah Pakistan itu menganggap mereka bukan Islam kan. Jadi itu Iya, jadi sesuatu yang problematis juga kalau kita pikirkan gitu. Ya di satu sisi mereka mengharumkan nama Islam di kancah internasional, tapi di sisi lain mereka justru tidak diakui oleh kalangan Islam mayoritas gitu. Jadi ya agak miris juga sih. Uh, betul ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang. Sejauh ini mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa narasi antara sains dengan agama itu sebenarnya lebih ke cocokologi. Kalau misalnya semua yang ada itu hanyalah cocokologi, kira-kira apa kekuatan utama Al-Quran yang sering tidak dibahas gitu? Kalau misalnya narasi scientific miracle ini sudah tidak lagi menjadi selandasan utama gitu. Iya, tentu saja ada banyak fungsinya ya, tetapi kalau kita tarik lebih luas lagi, fungsi agama itu yang pertama kan adalah untuk memperbaiki soal moral. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Nah, Al-Quran sendiri sering dianggap sebagai cermin dari akhlak Nabi. Gitu. Jadi pesan moral atau pesan utama untuk apa kitab suci atau apa fungsi utama dari Al-Quran itu adalah petunjuk moral. Ya, para pembaharu Muslim itu sudah banyak sekali mengulas tentang ini. Ya, salah satu uh, intelektual Muslim favorit saya itu adalah Muhammad Taha dari Sudan, ya gurunya uh, Abdullah Ahmad Anaim yang sekarang mengajar di Amerika Serikat. Dia bahkan lebih berani lagi mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang relevan itu hanya ayat-ayat Makkiyah saja, bukan ayat-ayat Madaniyah. Ya, jadi Al-Quran itu buat dia yang relevan itu cuma separuh lah kira-kira. Kenapa ayat-ayat Makkiyah? Karena di situ lebih universal. Bicara tentang moral, bicara tentang teologi, tentang keesaan Tuhan dan seterusnya. Gitu. Nah begitu Nabi hijrah ke Madinah, banyak sekali ayat-ayat itu bersifat kontekstual, perang dengan Yahudi, melakukan banyak sekali persoalan-persoalan yang bersifat sosial, yang membuat hukum yang konteksnya tentu saja sangat terbatas pada zaman itu, sehingga menurut Mahmud Taha yang paling relevan untuk kita bawa ke dunia modern kita adalah ayat-ayat Makkiyah yang umumnya berisi soal-soal moral. Ya. Nah, pandangan semacam ini itu sudah banyak dilakukan oleh sarjana Muslim lainnya. Ya. Misalnya, bagaimana kita menyikapi Al-Quran, ada yang berpandangan bahwa ya Al-Quran harus dilihat konteksnya. Artinya apa? Ayat-ayat yang secara konteks modern tidak relevan lagi, ya harus ditafsirkan ulang. Ayat tentang perempuan, misalnya soal warisan, soal kesaksian, soal perbudakan, dan seterusnya, itu dianggap tidak cocok lagi buat dunia modern, karena itu harus ditafsirkan ulang. Gitu. Hanya dengan cara itu, kitab suci menjadi selalu relevan. Kalau tidak, dia akan bertentangan dengan semangat dunia modern, semangat manusia yang hidup berbeda dari kehidupan 14 abad yang lalu. Saya kira itu tidak ada jalan lain kalau kitab suci itu mau bertahan, mau terus hidup, maka para pemeluknya itu harus menafsirkan ulang, harus memahami ulang pesan-pesan utamanya di dalam kitab suci. Berarti sebenarnya tidak ada yang bahaya kalau misalnya orang-orang mencoba untuk melakukan cocokologi antara sains dan agama kan, karena kan pada akhirnya mereka harus ini kan menafsirkan ulang lagi kan, kayak misalnya kita tahu bahwa sains itu sifatnya tentatif, jadi penemuan hari ini sifatnya tidak permanen gitu, selalu berubah ketika ilmu pengetahuan berkembang. Tapi kalau misalnya kita terus melakukan penafsiran ulang seiring dengan perubahan dalam dunia sains, ya apa itu tidak membuat kesakralan dari Al-Quran itu makin berkurang gitu. Kayak, oh berarti apa yang kita lakukan selama ini hanya menafsirkan
kitab suci. Jadi kitab suci itu tidak benar-benar membahas sains, tetapi yang ada hanyalah penafsiran kita terhadap kitab suci gitu. Bagaimana Ya, yang Abang berubah soal? adalah tafsirnya. Oh ya, Yang berarti yang berubah adalah tafsirnya, bukan kitab sucinya. Kitab sucinya tetap, ya, tetapi tafsirnya itu yang berubah. ya bagi saya itu tidak masalah selama mereka harus jujur bahwa ini hanyalah tafsir pribadi mereka gitu dan bukan hasil konsensus dari para ulama gitu bang. Ya, ya sayangnya para ustadz yang berbicara tentang itu, ya memang bukannya orang yang berkualitas, bukannya orang yang pantas berbicara tentang itu, gitu. Jadi ya kita maklumi saja. Oke, siap 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 bang. Oke, saya kira ini ya sudah hampir 1 jam lebih. Mungkin ada pesan terakhir dari abang mungkin atau apa gitu bang. Tidak ada yang terlalu penting. Jadi pesan saya teruskan mencerahkan manusia, mencerahkan orang-orang Indonesia yang memang sebagian masih berada di zaman kegelapan, harus dikasih pelita agar mereka tahu jalan yang benar mana. Oke, terima kasih banyak. Dan kalau Sama-sama. teman-teman, oke, dan kalau misalnya orang-orang yang mengikuti channel ini ingin tahu lebih jauh tentang abang, kira-kira mereka bisa berkunjung kemana bang? Ya, sekarang ini saya tidak terlalu banyak update ya, karena ada kesibukan di akhir semester. Ya nanti kalau longgar saya akan mengisi beberapa konten lagi di channel saya. Oke, nama channelnya apa bang tadi? Idetopia. Idetopia ya. Idetopia. Silakan subscribe dan kalau bisa nonton semua konten-kontennya biar kita semua bisa tercerdaskan gitu. Dan upaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu bisa possible lah gitu. Ya, Indonesia, Oke. Indonesia cemas. Ya, Indonesia cemas ya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal dan salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Bye-bye.